Ya, kita sekarang bersama KSIK, Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto dengan Pak Awan ya. Siap, Pak Awan. Pak Awan ya, Pak Awan. Jenderal, ya. jabatan saya adalah penasihat politik dan keamanan untuk kantor kepolisian Selandia Baru di Jakarta, Jenderal. Oke, ya. Kita hari ini akan bincang-bincang kaitan dengan kerjasama Polri dengan kepolisian New Zealand, juga kaitannya dengan pengembangan pusat studi kepolisian dan pengembangan sekolah tinggi ilmu kepolisian untuk menjadi universitas kepolisian. Nah ini saya mulai ke Mas Awan dulu ya. Siap. Mas Awan, coba ceritakan apa sebetulnya yang mendasari kerjasama ini dan sudah berapa lama? Kemudian yang kalau sekolah di sini yang dibahas apa, yang mau dikembangkan apa? Ya, siap, Jenderal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sejarah hubungan pendidikan dengan antara Indonesia dan Selandia Baru sudah cukup lama. Kebetulan kami punya beberapa alumni yang sekarang memegang jabatan-jabatan cukup penting di pemerintahan. Salah satu yang paling tinggi adalah Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Itu dulu beliau menjalankan Sesko Angkatan Udara di Selandia Baru, dan kebetulan ketika beliau di sini itu juga beliau belajar ilmu Strategic Studies. Beliau pernah cerita bahwa dasar S1 beliau di Strategic Studies ini yang akhirnya berlanjut untuk beliau melanjutkan S3-nya dulu di Singapura, di Nanyang Technical University. Tokoh lainnya yang sekarang masih di Polri adalah Pak Wahyu Widadar. Beliau juga mendapatkan masternya di bidang Strategic Studies dari Massey University. Jadi salah satu topik yang seksi untuk para perwira muda yang sekarang ingin S2, S3 ke New Zealand itu di bidang Strategic Studies, Jenderal. Nah, berangkat dari pemahaman bahwa New Zealand dan Indonesia adalah dua tetangga dekat. Bahkan kalau dilihat dari jarak, Indonesia itu adalah tetangga Asia terdekat dari Selandia Baru, Jenderal. Jadi kalau tetangga terdekat di Asia ini aman dan makmur, New Zealand juga akan dapat menikmati kemajuan yang dialami Indonesia. Karena New Zealand itu adalah negara kecil yang mengutamakan ekonominya dari perdagangan, Jenderal. Tidak mungkin semua produknya bisa dijual di pasar New Zealand karena terlalu kecil. Sehingga dia perlu mencari pasar-pasar di luar negeri. Dan kalau bicara soal ekonomi, Indonesia sekarang adalah negara G20, negara dengan besaran GDP nomor 16 terbesar di dunia, sehingga New Zealand sangat keen untuk membuat Indonesia menjadi lebih makmur lagi melalui capacity building, terutama kalau di sektor keamanan untuk Polri, Jenderal. Produk-produk dari New Zealand apa ya, Mas? Jadi New Zealand agak unik, Jenderal. New Zealand adalah negara maju yang penopang ekonominya adalah pertanian. Kalau negara maju lain di Eropa, Amerika itu kan teknologi, manufacturing. Kami lebih ke pertanian, sehingga banyak sekali kami di koperasi gitu. Salah satu perusahaan terbesar di dunia di bidang susuan, dairy products, itu namanya Fonterra. Itu menguasai sekitar 5% pasar dunia. Produknya susu, keju. Punya pabrik juga di Indonesia, di Cikarang. Produknya kalau di Indonesia itu susunya susu Anlin, mentega Ancor, itu adalah produk-produk New Zealand. Nah itu ribuan, Jenderal, gabungan ribuan koperasi. Kaitannya ke pemerintahan sekarang juga di Indonesia dengan ide koperasi merah putih itu menjadi cocok, Jenderal. Bisa saling kita bersamakan ya. Bersamakan lagi. Nah kaitannya dengan kepolisian. Nah kepolisian ini sudah berapa lama untuk studi di sini? Jadi kita ini punya berbagai program pendidikan dan pelatihan, Jenderal. Setiap tahun itu kita membuka peluang untuk perwira Polri melanjutkan S2 dan S3-nya di New Zealand melalui pemerintah New Zealand, beasiswa dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Itu ada sekitar 70 beasiswa setiap tahunnya untuk seluruh orang Indonesia, tapi ada
lembaga-lembaga yang diprioritaskan. Misalnya Kemlu-nya Indonesia itu diprioritaskan. Polri tadi karena hubungan erat dengan New Zealand Police itu juga diprioritaskan. Lalu ada short course Jenderal. Short course ini ada short course bahasa Inggris yang tematik. Contohnya karena kita sama-sama terletak di atas cincin api, the Pacific Ring of Fire, temanya itu disaster management. Jadi kalau tiba-tiba ada bencana besar seperti amit-amit ya Jenderal, kejadian lagi seperti di Aceh dulu, itu kan banyak sekali bantuan luar negeri. Nah itu kan kami latih perwira Polri mempergunakan bahasa-bahasa teknis terkait disaster management. Topik lainnya international security. Sekarang tantangan dunia itu sudah bukan perang tradisional, tapi juga ancaman keamanan non tradisional. Yang kalau di Indonesia lead agency-nya adalah Polri. Kita bicara anti terorisme, people smuggling, human trafficking. Ya itu semua nanti diajarkan terms-termsnya yang sesuai dengan topik tersebut. Iya. Itu ada yang bahasa Inggris Jenderal namanya ELTO. Ada juga kepemimpinan leadership untuk perwira Polri yang ranking menengah dan juga ranking tinggi. Itu pesertanya dari negara-negara ASEAN Jenderal. Jadi kami punya banyak ini. Ya, banyak program untuk buka kerjasama kan ya. Iya. Nah ini Pak Eko. Ya. Pak Eko nih KSTK. Sekarang pada program kita untuk anak-anak S2 benchmark ke Victoria University dan juga melihat akademi kepolisiannya. Saya berharap anak-anak mahasiswa termasuk kita juga bisa melihat model atau pola cara mereka mendidik, cara mereka mengembangkan atau mendiskusikan atau menumbuh kembangkan ilmu kepolisian. Nah ini menurut Pak Eko gimana? Terima kasih. Tadi Prof, pagi tadi kami diterima oleh Komisioner Mark Bennett dengan Matt Johnson, dua petinggi New Zealand Police. Begitu antusias dan menyampaikan program untuk yang short course ini disampaikan oleh Pak Paul Borel tadi, bahwa ada program-program yang khusus periode ini. Terkait dengan disaster management juga, kemudian komunikasi. Kemudian ada mahasiswa kita yang tertarik, bisa nggak minta ada program ini terkait dengan reformasi karena situasi. Mereka dengan antusias memberikan peluang itu, diberikan peluang untuk tadi seluruh dosen yang akan tergabung di program ini dihadirkan, dosen dari Wellington University akan memberikan jawaban. Nah, tentu ini sesuatu yang menarik bahwa tidak semua program yang disiapkan oleh New Zealand Police itu letterlock seperti ini. Ternyata kita bisa diberikan diberikan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau diinginkan. Nah, benar, langsung diberikan. Artinya ada suatu dialog ya di antara New Zealand Police dengan polisi Indonesia yang teman anak sini ya. Benar Jenderal. Nah, konteks ini saya mengharapkan agar besok dalam diskusi yang lain kita kembangkan kepada reformasi birokrasi Polri. Artinya kita semua mereformasi itu kan ada secara instrumental, secara struktural, secara kultural. Ini bisa terus dikembangkan. Jadi artinya bahwa orientasi reformasi birokrasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Baik yang sifatnya rutin, khusus maupun kontingensi, dalam bentuk pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan juga pelayanan kemanusiaan yang bisa berstandar prima nantinya untuk pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Nah, di sini kita semua sepakat bahwa komunikasi sore hari ini merupakan suatu brainstorming atau menyamakan persepsi atau kita diskusikan sehingga besok kita kembangkan apa yang ingin kita bahas kaitan dengan kerjasama, kaitan dengan pengembangan pusat studi kepolisian atau ilmu kepolisian, disaster management. Mungkin kita juga perlu membangun atau melihat bagaimana ada crisis center atau untuk emergency and contingency policing. Ya,
ini tentu sore hari ini bincang-bincangnya akan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya.